杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Yangke juga merasa bingung. Mengapa peta bintang ini masih ada setelah kekuatan pemurnian cahaya emas pembunuh jiwa? Bagaimanapun cahaya keemasan pembunuh jiwa dapat menghapus semua kenangan dan pengalaman hidup seorang pejuang selama hidupnya, dan hanya menyisakan energi murni. Ini juga alasan mengapa Yangke selalu bisa mendapatkan wawasan orang lain tentang jalan surgawi dan seni bela diri, tetapi bukan metode rahasia atau teknik kultivasi mereka. Pengetahuan tentang peta bintang dapat dilihat sebagai bidang yang Fusuo dedikasikan sepanjang hidupnya. Jadi secara logika itu akan dimurnikan. Tapi peta bintang ini tetap dipertahankan secara utuh, dan ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Yangke memikirkannya, dia memiliki tebakan di dalam hatinya bahwa peta bintang yang diawetkan ini bukanlah pengetahuannya sendiri, yang diperoleh dari penelitian dan studi Wusuo. Kemungkinannya, saat Wusuo berpetualang, dia menemukan peta bintang ini di suatu tempat. Jadi peta bintang ini bukan milik Wusuo, karena peta bintang ini tidak bisa dimurnikan. Maka tingkatannya lebih tinggi dari mata iblis penghancur dunia. Tapi ini hanya kemungkinan yang bisa menjelaskan situasi saat ini. Namun, semakin Yangke memikirkannya, semakin dia merasakan tebakannya benar. Dia tiba-tiba membuka matanya lagi, menatap Sentu, dan berkata, "Saya ingin menanyakan sesuatu pada Anda." "Apa?" "Berapa banyak yang Anda ketahui tentang master peta bernama Wusuo?" "Mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang dia?" Sentu tampak aneh. "Sepertinya dia sudah mati. Saya bahkan tidak melihatnya di sini. Apakah Anda mengenalnya?" "Tidak, saya hanya ingin tahu," jawab Yangke dengan serius. Sentu terkekeh. "Dia bukan wanita cantik, jadi saya tidak tahu banyak tentang dia. Tetapi Wusuo juga seorang master peta papan atas. Jadi saya juga tahu sesuatu tentang dia. Dikatakan bahwa orang ini berasal dari kekuatan kecil, keluarganya miskin, dan dia tidak memiliki bakat luar biasa dalam berkultivasi. Dia menjalani kehidupan yang ceroboh. Pada usianya yang hampir 200 tahun, dia hanya berada di alam transenden, jadi dia benar-benar tidak berguna." Jelas Sentu tahu banyak, jadi dia membuka mulutnya dan mulai berbicara tanpa henti. Dan Yangke tidak memotongnya, mendengarkan informasi yang tidak berguna dengan ekspresi acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, dia menjadi master peta agak legendaris. Sebelum dia berada di alam transenden, dia masih karakter kecil dan tidak ada yang mengetahuinya. Tapi setelah dipromosikan ke alam transenden, dia tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan yang menakjubkan di alam bintang. Karena peta bintang yang digambar dan diukir olehnya sangat akurat dan dapat menghindari banyak potensi bahaya. Dia lahir di sebuah benua di bintang ungu, dan setelah dia menjadi terkenal, dia direkrut oleh kekuatan besar bintang ungu. Dia tidak menjadi master peta saat dia mencapai alam transenden. Yangke tercengang saat mendengarnya. Ya, aneh bukan? Beberapa orang telah menanyakan hal ini, tetapi mereka tidak dapat memperoleh banyak informasi. Tapi pada dasarnya, semua orang berpikir bahwa ada master peta yang sangat kuat, yang diam-diam mengajari Fusuo. Itulah alasannya mengapa budidayanya tidak meningkat dengan cepat. Pasti karena dia terlambat mempelajari peta bintang.
Jika tidak, dia tidak akan berkembang menjadi master peta papan atas dalam waktu sesingkat itu. Bagaimanapun, profesi master peta terlalu langka karena terlalu memakan waktu untuk mengolahnya. Dibutuhkan banyak energi dan waktu. Setiap kekuatan besar di alam bintang memiliki lembaga pelatihan master bintangnya sendiri, tetapi master bintang yang terlatih masih sangat jarang. Jadi satu bintang ke bintang lain di dekatnya. Meskipun masing-masing dari mereka dapat melakukannya, namun begitu jaraknya diperpanjang, para master bintang tidak berguna dan peta bintang yang mereka gambar tidak dapat memberikan keamanan sama sekali. Setelah mendengar penjelasan Sentu, Yangke menemukan informasi yang dia butuhkan. Jadi dia segera menutup matanya lagi. Hei, Anda belum beritahu saya kenapa Anda menanyakan informasi tentang Wusuo. Apakah Anda ingin menjadi master peta? Sentu berkata pada dirinya sendiri dan tertawa. Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide ini tanpa ratusan tahun untuk mendalaminya. Dan penelitian di alam bintang, Anda tidak dapat melakukannya sama sekali. Karena hal-hal yang perlu dikuasai oleh master peta terlalu rumit. Namun Yangke mengabaikannya, sehingga Sentu merasa sangat bosan dan segera menutup matanya. Tapi yang diam-diam mengoperasikan Suan Gong. Dan tubuh jiwa Yangke muncul di laut kesadaran lagi. Dan setelah berkomunikasi dengan Sentu, dia pada dasarnya telah mengkonfirmasi tebakan sebelumnya. Wusuo tiba-tiba menjadi master peta karena pertemuan yang tidak terduga. Dan petualangan itu adalah peta bintang yang disembunyikan di dalam jiwanya. Dengan peta bintang seperti itu, siapapun bisa menjadi master peta. Alasan mengapa dia hanya bersinar setelah dipromosikan ke alam transenden. Mungkin karena kekuatan kesadaran spiritual yang diperlukan untuk mengungkap rahasia peta bintang ini terlalu besar. Dan mustahil untuk mendeteksinya tanpa mencapai alam transenden. Dan Yangke memahami hal ini dengan sangat baik. Karena Yangke hanya menghabiskan 1 batang dupa untuk menyelidikinya. Tapi setengah dari kekuatan spiritualnya dikonsumsi. Jika seorang pejuang seperti Wusuo memilikinya, itu akan memakan waktu paling banyak setengah cangkir teh, dan dia akan mati karena kelelahan. Meskipun Yangke tidak begitu paham tentang profesi master peta, namun dia masih sangat tertarik dengan struktur alam bintang dan tata letak bintang-bintang. Bagaimanapun di langit berbintang terdapat banyak potensi bahaya. Bahkan mereka yang kuat di alam Raja Suci harus melarikan diri dari bahaya tersebut. Dan master peta adalah sekelompok orang yang dapat mendeteksi dan dapat menghindari bahaya ini tepat waktu, atau bahkan sebelumnya. Jika dia bisa mengintegrasikan peta bintang seperti itu ke dalam dirinya, Yangke merasa dia tidak perlu lagi takut tersesat di alam bintang. Lagi pula, Yangke telah menderita kerugian besar di jurang kekacauan, dan dia selalu memikirkannya. Jadi dia memutuskan untuk menyempurnakan peta bintang ini. Meskipun peta bintang ini awalnya milik Wusuo, tapi sekarang jatuh ke tangannya, tentu saja Yangke tidak akan melepaskannya. Di benua gantung, orang-orang dari aliansi pedang dan bintang ungu berada dalam formasi terpisah, dan mereka semua berdamai satu sama lain. Adapun orang tua misterius itu tidak terlihat selama lebih dari 10 hari sejak dia datang ke sini, dan merebutnya cincin ruang lebih dari 100 orang. Namun tidak ada yang tahu untuk apa dia menginginkan cincin ruang itu. Apalagi mengapa dia mengambil pecahan kapal perang itu. Yangke dan Sentu telah membentuk aliansi. Dan mereka yang jauh dari 2 kekuatan utama merasa puas. Setelah masa pemulihan yang lama, Sentu akhirnya pulih. Dan luka-luka sebelumnya pada dasarnya telah sembuh. Hanya saja Yangke belum bangun dari meditasi. Sehingga tidak berani berlarian. Namun orang-orang dari 2 kekuatan besar mulai menanyakan situasi di benua tak dikenal ini. Setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa memang tidak ada bahaya di tempat ini, seperti yang dikatakan lelaki tua misterius itu sebelumnya. Mereka tidak menemukan makhluk hidup apapun di sini. Tampaknya sebelum semua orang tiba, hanya lelaki tua misterius yang masih hidup. Meskipun mereka waspada terhadap lelaki tua itu, tapi mereka mau tidak mau merasa sedikit simpati padanya.
karena hidup sendirian di tempat seperti ini tanpa ada orang yang bisa diajak berkomunikasi memang merupakan hal yang membosankan. Saat ini, Gui Chen dan Yue Xi juga menggunakan kapal bintang mereka untuk pergi jauh ke langit, mencoba meninggalkan benua tak dikenal ini untuk kembali ke alam bintang, dan menjauh dari lelaki tua dengan segala trik di langit. Namun yang membuat mereka putus asa adalah, tidak peduli seberapa tinggi atau jauh mereka terbang, mereka tidak akan pernah bisa melihat langit berbintang. Seolah-olah langit berwarna-warni ini seperti sangkar, menjebak mereka semua di benua ini. Seiring berjalannya waktu, suasana hati semua orang mulai menjadi tidak sabar. Jika kata-kata lelaki tua itu sebelumnya tidak digunakan untuk mengekangnya, kedua belah pihak akan segera memulai perang. Pada saat yang sama, di lautan kesadaran, kekuatan kesadaran Yang yang membara membungkus jiwa yang tertinggal setelah kematian Wusuo, menggabungkan dan menelannya. Dia telah menyempurnakannya selama lebih dari 10 hari. Dengan kekuatan kesadarannya, dia masih belum bisa sepenuhnya memahami peta bintang sampai sekarang. Dia awalnya meremehkan kualitas peta bintang ini, tapi dia melihat harapan. Setelah energi jiwa Wusuo telah menghilang, hanya menyisakan peta bintang yang berkelap-kelip dan sangat indah. Dia terus-menerus menggunakan kekuatan kesadaran spiritualnya untuk menyerangnya, meninggalkan bekas jiwa dan nafas hidupnya di peta bintang. Dan seluruh prosesnya seperti memurnikan harta rahasia. Peta bintang mulai menjadi tidak stabil, berangsur-angsur meluas dan menjadi semakin besar, dan sepertinya bisa meledak kapan saja, sehingga Yang tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Kemudian tubuh jiwanya datang ke pulau harta karun dan terus mengaktifkan kekuatan lautan kesadaran untuk membakar peta bintang. Namun, sebuah suara kecil tiba-tiba datang dari peta bintang, seolah-olah ada sesuatu yang memecahkan celah. Saat berikutnya, Yang merasakan kekuatan kesadarannya dengan panik mengalir ke dalam peta bintang yang tidak dapat ditembus. Lautan kesadaran melonjak seperti lautan dan air laut berkurang dengan cepat. Sinar cahaya warna-warni meledak di lautan kesadaran dan bintang-bintang berkelap-kelip terbang ke segala arah yang membuat lautan kesadaran Yang bergejolak dan kacau, sehingga Yang merasa pusing dalam sekejap. Bintang-bintang di langit bagaikan belalang yang lewat, padat dan tak terhitung jumlahnya. Mereka terus-menerus bermunculan dari lautan kesadaran, terbang di atas laut kesadaran, kemudian mulai menghiasi langit yang semula kosong. Perlahan langit laut kesadaran menjadi berwarna-warni, seolah-olah ada tangan kecil tak kasat mata yang mengatur pemandangan laut kesadaran untuk Yang kehilangan akal sehatnya dan tubuh rohnya berdiri di pulau harta karun 6 warna, menatap kosong dan matanya semakin cerah, karena pemandangan di lautan kesadaran sedang mengalami perubahan besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah sekitar secangkir teh, lautan kesadaran yang bergejolak akhirnya stabil. Saat ini, pemandangan laut kesadaran benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pulau harta karun 6 warna masih berdiri di tengah lautan. Mata iblis penghancur dunia juga melayang di udara, dan langit seperti malam tiba, ditutupi dengan langit berbintang sehingga menarik perhatian. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang diubah oleh Yang dengan kekuatan kesadaran spiritualnya, tetapi sesuatu yang benar-benar ada. Dan ini adalah simbol integrasi peta bintang dan Yang. Saat ini, Yang sangat gembira, berdiri di pulau harta karun 6 warna. Dia menyeringai. Begitu dia memikirkannya, Yang menatap posisi tertentu di langit berbintang, dan beberapa bintang di sana tiba-tiba terlihat. Bintang-bintang berputar perlahan, ditarik oleh kekuatan magis, membuat gerakan yang sama seperti bintang-bintang yang sama pada posisi yang sama di dunia nyata. Pikiran spiritual Yang berkeliaran di antara bintang-bintang, menyaksikan semua keajaiban di alam bintang, dan kekuatan kesadaran spiritualnya berlalu dengan cepat. Meskipun semata-mata peta bintang ini membutuhkan banyak kekuatan spiritual, tapi Yang sangat puas. Dengan peta bintang di lautan kesadarannya, dia tidak perlu lagi khawatir tersesat. Dia dapat secara akurat menemukan tujuan yang ingin dia tuju,
Dan dia bahkan dapat menggunakan ini untuk menjadi master peta yang hebat. Setelah mengumpulkan pikirannya, Yang Ke mulai menjelajahi lokasinya. Di peta bintang, ada titik cahaya putih yang berkedip terus-menerus. Ketika Yang Ke menyelidiki di sini dengan pikiran spiritualnya, titik putih itu tiba-tiba mengeluarkan fluktuasi yang indah, membuatnya mengerti di mana titik putih itu berada sekarang. Kemudian, ekspresi Yang Ke menjadi aneh. Karena dia menemukan bahwa di peta bintang, tempat yang ditunjukkan oleh titik putih sebenarnya berada di tengah jurang kekosongan. Tempat lubang hitam menelan semua orang. Namun Yang Ke tidak yakin apakah peta bintang ini akurat, dan dia harus menunggu hingga nanti untuk memverifikasinya. Jadi dia menenangkan diri dan berhenti menyanyiakan kekuatan spiritualnya, dan perlahan membuka matanya. Tapi tiba-tiba terdengar seruan teredam di telinganya, mengikuti suara tersebut dan melihat tidak jauh. Yang Ke tiba-tiba menemukan bahwa di sisi lain bintang ungu, Liu Shan dan Bia sedang memegang beberapa benda mirip tanaman obat. Dan dengan bersemangat mengatakan sesuatu kepada Gui Chen. Ekspresi Gui Chen berangsur-angsur menjadi bersemangat. Matanya bersinar, dia mengambil ramuan dari tangan kedua orang itu dan memeriksanya dengan cermat. Apa yang terjadi? Yang Ke bertanya dengan kaget. Orang-orang dari bintang ungu sepertinya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Sentu telah memperhatikan pergerakan di sana. Meskipun dia tidak mendengar apa yang mereka katakan, dia masih memiliki tebakannya sendiri. Apa? Tanya Yang Ke dengan penasaran. Bahan obat tingkat Raja Suci. Kata Yang Ke berbinar. Mereka menemukannya ketika mereka menjelajahi benua ini, dan sepertinya ada banyak. Orang tua itu sepertinya mengatakan bahwa energi spiritual di sini kaya dan materialnya kaya. Yang Ke bertahan kening sambil berpikir. Dia juga mengatakan yang disayangkan adalah tidak ada mineral langka di sini. Sentu tiba-tiba meliriknya. Tidak ada mineral selain bahan yang kaya. Mungkinkah tempat ini kaya akan bahan obat-obatan? Itu mungkin. Yang Ke mengangguk ringan. Orang-orang dari bintang ungu akan mengambil tindakan. Sentu berteriak lagi. Yang Ke menoleh dan melihat ke sana, dan tentu saja dia menemukan bahwa para prajurit bintang ungu telah memasang lampu pelangi dan menembak ke segala arah. Sesaat setelah mereka pergi, Yue Xi dari aliansi pedang juga memanggil anak buahnya dan memberikan beberapa instruksi penting. Saat berikutnya, orang-orang dari aliansi pedang juga berangkat. Sebelum pergi, Hezio melirik Yang Ke sambil memandang dan mengangguk meminta maaf, dan Yang Ke tersenyum sedikit sebagai tanggapan. Beberapa kali hari ini, dia menemukan Hezio dan Hemio mencoba mendatanginya, tapi mereka semua dihentikan oleh prajurit pria dari aliansi pedang. Dia tahu ini adalah instruksi Yue Xi, jadi dia tidak peduli. Yang Ke, ayo kita cari juga. Sentu cukup terharu. Tidak banyak yang bisa dilakukan di sini, dan energi spiritual di sini sangat kaya. Bahan obat yang dihasilkan harus berkualitas tinggi. Oke, Yang Ke merenung sejenak, tetapi tidak keberatan. Tepat pada waktunya untuk mengumpulkan beberapa bahan obat untuk membuat ramuan. Anda juga bisa membuat ramuan. Sentu memandangnya dengan heran. Iya, saya hanya sedikit mahir. Jika saya dapat menemukan bahan yang tepat, saya mungkin bisa menyempurnakan pil pelanggar batasan untuk membuka batasan di tubuh saya. Teriak Yang Ke. Lalu, tunggu apa lagi? Lebih baik meminta orang lain daripada meminta sendiri. Ayo pergi, saya akan pergi bersama Anda. Kata Sentu sambil mengedarkan Yuan Suci. Menyelimuti Yang Ke menemukan arah dan terbang keluar. Ada prajurit dari aliansi pedang dan bintang ungu di segala arah. Sentu dan Yang Ke terbang melewatinya, dan dari waktu ke waktu mereka mendengar seseorang tertawa dan berteriak. Rumput darah hijau tingkat tinggi tingkat Raja Suci sangat besar. Saya kaya. Bunga Ningsen tingkat menengah Raja Suci. Kemarilah, ada Ganoderma bulan gelap di sini.
Tanah bermutu tinggi tingkat raja suci ada di sini. Buah kerajaan tidak terlalu berharga. Tampaknya karena bahan obat yang diproduksi di sini berkualitas sangat tinggi, para pejuang ini menjadi jauh lebih cerdas. Di masa lalu, meskipun ramuan dan ramuan spiritual tingkat tinggi, tingkat suci, tidak dianggap hal-hal yang terlalu mewah, tapi itu juga berharga. Jadi tidak ada alasan untuk menutup mata. Tapi sekarang para pejuang ini tidak akan memperhatikannya bahan obat tingkat suci. Setiap orang mencari ramuan spiritual dan ramuan di atas tingkat raja suci. Sentuh meringis di wajahnya saat dia mendengarkan para prajurit berbagi kegembiraan mereka dengan teman-temannya. Dia sama cemasnya seperti seekor kucing yang menggaruk kepalanya. Takut mereka akan bergerak terlalu cepat dan menyapu bersih tumbuhan di benua ini. Sialan, tidak ada kapal bintang yang bisa terbang secepat mereka. Sentuh terbang lebih dari 1 jam, tapi tidak bisa menemukan tempat tinggal yang cocok. Karena ada prajurit yang mencarinya kemanapun dia terbang. Teruskan. Yangke menatap jauh ke depan, di mana dia samar-samar melihat hutan. Karena hutan selalu menjadi tempat yang kaya akan tanaman obat. Mengapa mereka tidak mengetahui bahwa benua ini kaya akan tanaman obat sampai sekarang? Yangke bertanya dengan curiga. Selama penerbangan sudah hampir setengah bulan sejak dia datang ke sini. Jadi dia seharusnya sudah menemukannya sejak lama. Mereka takut pada lelaki tua itu dan tidak berani bertindak seenaknya sebelumnya. Baru beberapa hari yang lalu mereka mulai menjelajah lingkungan sekitar dan langit untuk melihat apa yang terjadi di dekatnya. Sentuh menjelaskan dengan santai. Matanya tiba-tiba menjadi cerah. Seharusnya tidak ada yang masuki hutan di depan. Ayo pergi dan lihat. Ya. Sosok kedua orang itu melintas di tengah-tengah udara dan bergegas ke hutan dengan cepat. Begitu memasuki hutan, keduanya terkejut karena energi spiritual di sini lebih kuat dan melonjak dibandingkan tempat lain, sehingga keduanya saling memandang. Mereka berdua tahu bahwa mereka berada di tempat yang tepat, karena semakin kaya energi spiritual, semakin tinggi kualitas ramuan obat yang dihasilkan. Segera, pikiran spiritual dilepaskan pada saat yang sama. Dan setelah beberapa saat, Yangke tiba-tiba menunjuk ke arah. Ada sesuatu di sini. Sentuh memandangnya dengan heran. Apakah Anda yakin? Aroma obat di udara? Anda sebenarnya bukan seorang alkemis, kan? Di hutan, Yangke dan Sentuh bergerak seperti angin dan masing-masing rumput spiritual bermutu tinggi dan ramuan dikumpulkan ke dalam tas mereka. Bahan obat yang diproduksi di sini setidaknya tingkat suci, dan sebagian besar adalah tingkat raja suci. Sehingga wajah Sentuh berubah karena kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa benua ini begitu kaya akan sumber daya. Hampir setiap beberapa meter jauhnya akan ada ramuan yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Menunggu dia dan Yangke memetiknya. Bahan obat dan ramuan spiritual di benua ini 10 kali lebih kaya daripada bintang pengobatan lain di alam bintang. Aroma bahan obatnya kental dan penuh usia. Orang tua misterius itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jadi dia mungkin tidak menyukai bahan obat di sini. Dan bahan obat tersebut tidak banyak berguna setelah dikumpulkan. Jadi bahan obat spiritual sehingga akan obat ini memiliki banyak waktu untuk tumbuh. Sentuh tidak tahu banyak tentang obat-obatan herbal. Dia biasanya hanya meminum ramuan yang dimurnikan. Meski begitu, dia terpesona oleh cadangan bahan obat yang kaya ini dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Di bawah bimbingan Yangke, dia menyapu semua bahan obat matang kemanapun dia lewat. Hai Yangke, kemarilah dan lihatlah. Sentuh tiba-tiba berteriak dari samping. Suaranya sedikit bergetar, seolah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Yangke dengan cepat berjalan ke sana dan mendatanginya, dan dia berjongkok di depan anggrek yang aneh. Anggrek tersebut mengeluarkan aroma yang samar yang membuat orang merasa tercerahkan ketika menciumnya, membuat seluruh tubuh mereka terasa nyaman. Di atas kelopak putih ini brilian. Mata Yangke menyipit dan dia berteriak dengan suara rendah. Anggrek 1000 tahun 7 warna.
ramuan spiritual yang diproduksi di benua ini pada dasarnya sama dengan yang ada di benua Tongsuan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa keduanya sangat bermutu tinggi, tetapi ada banyak juga yang bahkan Yang Ke tidak dapat menyebutkan namanya. Itu adalah ramuan yang belum pernah terlihat di benua Tongsuan. Jika anggrek 7 warna dengan simpul 1000 tahun tumbuh di benua Tongsuan, paling banyak ia hanya berada pada tingkat suci kelas menengah. Tetapi pada saat ini, anggrek ini memancarkan fluktuasi energi yang menakjubkan dan kekuatan obat yang menakutkan, jauh melampaui tingkat suci kelas menengah. Yang Ke, tingkat macam apa ini? Mengapa saya merasa ini sedikit berbeda? Seru Sentuh menatap anggrek simpul 7 warna di depannya dengan mata menyala. Menurut klasifikasi kekuatan prajurit alam bintang, ini seharusnya menjadi bahan obat tingkat kekosongan. Yang Ke berkata dengan sungguh-sungguh. Sentuh menghirup udara dingin dan wajahnya berubah sangat indah, dan dia bergumam. Sebenarnya ada bahan obat tingkat kekosongan di sini. Ditempatkan di seluruh alam bintang, di antaranya bahan obat tingkat kekosongan juga sangat berharga. Jadi setelah mereka menemukannya, mereka segera pergi untuk mencarinya. Yang Ke dengan hati-hati mengumpulkan anggrek simpul 7 warna dan memasukkannya ke dalam tas Qian Kun. Merasa sedikit bersemangat jauh di dalam hatinya, kemudian dia dan Sentuh saling memandang, dan terus mencari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Benua Gantung kaya akan bahan obat. Para prajurit dari Bintang Ungu dan Aliansi Pedang terstimulasi oleh bahan obat tersebut. Mereka sepertinya untuk sementara melupakan situasi memalukan mereka, dan mereka semua berkeliaran seperti orang gila. Terlepas dari apakah mereka dapat meninggalkan benua ini atau tidak, bahan obat ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan kekuatan para pejuang. Yang Ke dan Sentuh juga memperoleh banyak keuntungan. Benua ini cukup besar, hanya ada 100 prajurit dari Bintang Ungu dan Aliansi Pedang. Mereka bisa mencari bahan obat sepuasnya dengan aman. Lebih dari 10 hari kemudian, Yang Ke berhenti. Ada apa? Sentuh masih bersemangat. Melihat sekeliling, matanya bersinar, dan ketika dia menyadari bahwa Yang Ke telah berhenti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan bertanya. Anda bisa mengumpulkan bahan obat, dan saya akan mulai menyempurnakan ramuan. Memperbaiki ramuan yang akan menghilangkan batasan Anda? Iya, jawab Yang Ke dengan serius. Tapi, Anda tidak bisa menggunakan kekuatan Anda. Bagaimana Anda bisa membuat ramuan? Saya punya caranya sendiri, jadi Anda bisa mencari bahan obat sendiri. Ada sebuah gua di sana, dan saya akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Dan Anda bisa menemukan saya di sana. Yang Ke menunjuk ke tidak jauh, di mana keduanya dari mereka baru saja berjalan bersama. Saat datang, Yang Ke menemukan tempat peristirahatan yang bagus. Oke. Sentuh tidak memaksakannya, mengetahui bahwa dia sedang terburu-buru untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Kalau begitu, berhati-hatilah, dan saya akan mencarinya sebentar. Yang Ke mengidentifikasi arah dan menuju ke gua yang dia temukan sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia sampai di depan gua. Segera Yang Ke melihat ke dalam dengan pikiran spiritualnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di dalam, dia berjalan ke dalam. Gua tersebut seharusnya terbentuk secara alami. Terdapat banyak batu susu tua yang menggantung terbalik dari puncak gunung. Dari ujung batu susu tersebut terdapat tetesan air pegunungan spiritual. Yang Ke mengambil beberapa tetes dan meminumnya, langsung merasa segar. Dan air pegunungan di sini bukanlah cairan biasa. Mengandung energi langit dan bumi yang sangat besar, hampir merupakan transformasi dari energi spiritual langit dan bumi, sehingga memiliki manfaat yang sangat besar bagi siapapun yang meminumnya. Seperti cairan roh 1000 obat, yang dapat meningkatkan kondisi fisik dan meningkatkan kekuatan. Namun efeknya agak lebih buruk dibandingkan dengan cairan roh 10.000 obat. Setelah Yang Ke pergi jauh ke dalam gua, dia menemukan tempat yang kering dan duduk bersila. Luas dasar gua tidak kecil, hampir sebesar beberapa rumah.
Meski cahayanya redup, lingkungan ini hanya memberi ruang bagi Yangke untuk bermain. Memang benar, kekuatan fisiknya tidak bisa digunakan, tapi kekuatan spiritualnya tidak terbatas. Sejak dahulu kala, dia tidak perlu lagi menggunakan kekuatan fisik untuk memurnikan ramuan. Dengan api kesadaran saja, dia dapat memurnikan ramuan apapun yang dia inginkan. Dan itu lebih cepat dan nyaman daripada menggunakan energi suci. Setelah memurnikan ramuan untuk waktu yang lama, Yangke pertama kali menemukan beberapa bahan obat suci dan bersiap untuk memurnikan beberapa ramuan suci agar dapat mengenalnya. Tungku alkimia kecil dikeluarkan dan ditempatkan di depannya. Kemudian pikiran spiritual Yangke melilit ramuan obat, dan api kesadaran ilahi meledak, mengembunkan cairan obat. Setelah beberapa saat, beberapa tanaman obat tingkat suci dihilangkan, meninggalkan cairan obat yang kaya akan wangi dan penuh energi. Kemudian, Yangke menggambar berbagai formasi spiritual yang digunakan untuk alkimia. Ukirlah di dalam tungku alkimia, lalu masukkan cairan obat ke dalamnya untuk mengontrol panasnya. Yangke akrab dengan metode ini dan sangat berguna. Meskipun dia sudah lama tidak memurnikan ramuan, semua ini sudah menjadi naluriah. Jadi tidak ada kesalahan dalam detail apapun dan keakuratannya sempurna. Pada saat ini, gua itu berangsur-angsur dipenuhi aroma. Dan ketika aroma ramuan mencapai tingkat tertentu, Yangke menahan api kesadaran, menunggu sebentar dan menjentikkan tungku ramuan dengan jarinya. Obat mujarab yang bulat dan montok terbang keluar dengan suara dan dia memegangnya di ujung jarinya. Sayangnya, tidak ada pola pil yang diproduksi, tetapi ini adalah pil asli tingkat menengah tingkat suci. Sambil mengangguk ringan, Yangke sangat puas. Dengan santai memasukkan ramuan itu ke dalam buku misteri iblis, menutup matanya untuk pulih. Bagaimanapun, memurnikan ramuan suci membutuhkan sedikit kekuatan spiritual, tetapi masih cukup banyak. Yangke belum bisa menyanyiakan kekuatan spiritualnya secara sembarangan, jadi dia harus selalu mempertahankan kondisi puncaknya. Setelah membakar dupa, Yangke melanjutkan pemurnian. Sejak di benua Tongsuan, Yangke mampu memurnikan ramuan suci tingkat tinggi. Tanah suci 9 surga mengumpulkan sejumlah besar bahan obat dan kekayaan pada saat itu, memungkinkan dia untuk meningkatkan keterampilan alkimia sesuka hati. Tapi ramuan suci tingkat tinggi mungkin tidak cukup untuk menghilangkan batasan yang ditanam oleh Guichen. Bagaimanapun, Guichen adalah orang kuat di alam Raja Suci, dan hanya ramuan tingkat Raja Suci yang bisa mengalahkan metodenya. Oleh karena itu, prioritas utamanya adalah dia harus segera menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan keterampilan alkimia miliknya. Ketika dia meninggalkan benua Tongsuan, dia membawa banyak perbekalan. Di benua ini, dia dan Sentu juga mengumpulkan lebih banyak bahan obat tingkat Raja Suci dan tingkat kekosongan. Jadi Yangke tidak perlu khawatir tentang materi sama sekali. Waktu berlalu, Yangke tenggelam dalam dunia alkimia. Tinggal sendirian di dalam gua, dipenuhi dengan suasana aroma ramuan. Tetapi benua gantung sibuk dengan aktivitas, dan para pejuang dari kedua sisi pedang bintang ungu dan aliansi telah memperoleh keuntungan besar. Dan mereka bersemangat setiap hari. Namun, Guichen sedikit tidak senang, karena mereka tidak memiliki harta rahasia apapun di tangan mereka. Tidak ada harta rahasia yang disimpan, dan meskipun bahan obat dikumpulkan, tidak ada tempat untuk menyimpannya. Ini masih masalah sepele. Masalah yang paling serius adalah setelah bahan obat dikumpulkan, keefektifan obatnya menghilang sepanjang waktu. Jadi hal ini membuat Guichen merasa sangat tertekan hingga hampir berdarah. Dia merasa kemanjuran bahan obat tingkat Raja Suci dan tingkat kekosongan itu semakin berkurang dari hari ke hari, dan dia sangat kesakitan setiap hari. Dia tidak sabar untuk menemukan lelaki tua misterius itu dan merebut kembali cincinnya sendiri. Tapi dia hanya berani memikirkan sendiri. Menghadapi lelaki tua itu, Guichen bahkan tidak bisa memikirkan satupun pemikiran perlawanan. Di puncak gunung itu, lelaki tua misterius itu tampak gugup dan dengan hati-hati menata sesuatu di atas tanah datar yang luas ini.
Di tanah datar ini banyak kristal suci bermutu tinggi ditempatkan. Baris demi baris dibentuk menjadi susunan. Di tengah-tengah formasi ada sesuatu seperti gerbang. Berdiri di atas tanah datar. Pintu yang transparan luar dan dalam ini dibuat menggunakan pecahan kapal perang yang diambil sebelumnya. Kedua kapal perang yang hancur itu sama-sama memiliki kualitas tertinggi dari Raja Suci. Dan bahan yang digunakan dalam lambung kapal juga memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jadi, tepat untuk digunakan orang tua itu untuk memperbaiki pintu ini. Lagi pula, tidak ada mineral langka di benua ini. Jadi lelaki tua itu tidak pernah bisa menemukan bahan yang tepat untuk memperbaiki pintu paling kritis ini. Entah betapa bersemangatnya dia ketika pecahan kapal perang itu jatuh dari langit dan mendarat di benua ini, sehingga pintu yang bertatahkan kristal suci kelas atas juga terlihat sangat indah. Gelombang energi aneh perlahan mengalir keluar dari gerbang. Namun sepertinya lelaki tua misterius itu tidak berani mendekati gerbang sesuka hati. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua itu garang dan gila. Saat dia berjalan berkeliling dan bersiap, dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu datang. Setelah selesai berbicara, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, yang membuat orang bergidik. Setelah mengaturnya beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti. Pikiran spiritualnya menyebar seperti riak, meliputi seluruh benua dalam sekejap mata. Pergerakan setiap orang yang aktif di benua itu tergambar jelas di benaknya. Kemudian dia menyeringai aneh. Hei, semuanya cukup aktif. Lumayan, yang energi itu baik. Saya sudah sendirian selama 2000 tahun, dan saya sudah tidak tahan lagi dengan siksaan seperti ini. Hei, orang ini cukup menarik. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.